Silakan Bu. Selamat siang, Pak. Selamat siang Ibu, selamat datang. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama tentunya kita bersyukur masih diberi kesempatan pada siang kali ini untuk dapat menghadiri proses mediasi. Dan selanjutnya mungkin ibu-ibu sudah tidak asing lagi dengan pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, maka kita dimulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jidan Ansori, SHMH selaku mediator yang telah ibu-ibu pilih. Selanjutnya mungkin dari ibu-ibu saya beri kesempatan untuk memperkenalkan diri masing-masing, mungkin dari ibu-ibu penggugat. Nama saya Salma Aulia, saya sebagai penggugat pertama dan sebelah saya ada rekan saya Safina Rolia sebagai penggugat kedua. Mungkin selanjutnya kepada ibu tergugat bisa diperkenalkan. Perkenalkan, nama saya Ada Maulina. Di sini saya sebagai tergugat. Baik, terima kasih ibu-ibu sudah memperkenalkan dirinya masing-masing. Saya berharap kedepannya pada saat proses mediasi ini kita bisa berjalan lebih cair dan tidak ada saling canggung di ibu-ibu. Baik Pak. Oke, baiklah. Dikarenakan ibu-ibu sudah bersedia mengikuti proses mediasi ini, maka kita langsung saja. Pertama-tama, saya akan menjelaskan soal mediasi yang ibu tempuh ini. Saat ini tidak lain dan tidak bukan merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan bersama. Dan saya di sini selaku mediator sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Dan saya selaku mediator di sini ialah sebagai pihak netral yang membantu para pihak ibu-ibu sekalian untuk menyelesaikan sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, maka saya akan membacakan kata tertib pada mediasi kali ini. Yang pertama, para pihak dimohon hadir ketika mediasi dan mengisi presensi. Yang kedua, para pihak harus berbicara bergantian setelah saya selaku mediator mempersilahkannya. Yang ketiga, para pihak tidak boleh memotong pembicaraan. Yang keempat, para pihak tidak boleh saling menyerang baik melalui kata-kata ataupun fisik. Yang kelima, tidak boleh main HP. Dan yang keenam, tidak merekam isi pembicaraan. Baiklah ibu-ibu, sebagaimana tertibnya yang telah saya bacakan tadi, apakah dapat dimengerti? Dan disepakati ya ibu-ibu? Ya, baiklah, perlu saya sampaikan juga, tadi saya setelah membacakan tata tertib, bahwasanya pada setiap pertemuan kita harus mengisi presensi, yang mana nanti presensi ini pun saya akan rekap dan saya laporkan ke pengadilan. Mungkin siapa dulu yang mengisi presensi? Mungkin dari ibu penggugat terlebih dulu ya. Silakan kepada ibu penggugat. Oke, selanjutnya mungkin kepada ibu tergugat, silakan. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah mengisi presensi pada pertemuan pertama mediasi kita ya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mendengarkan dari pihak penggugat terlebih dahulu. Mungkin dari pihak penggugat yang pertama. Ini Pak, pada tahun 2016 Ibu Aden ini meminjam uang sebesar 2,5 miliar untuk modal usaha dengan bunga 2,5% dan sudah dilunasi pada awal 2017. Pada bulan Mei 2017, Ibu Aden ini kembali meminjamkan uang sebesar 1,3 miliar dengan syarat yang sama. Perlu diketahui bahwa perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan telah disepakati bersama. Mungkin perjanjiannya bisa Ini Pak. Terima kasih. Bisa dilanjut. Dan Ibu Aden ini menyatakan jaminan kosong dan hanya melunasi utang pokok tanpa bunga. Setelah itu, Ibu Aden ini membuat surat pernyataan hutang sebesar 1,22 miliar yang akan dilunasi pada bulan Juni 2018. Kemudian Ibu Aden ini meminta uang kembali untuk biaya balik nama rumah sebesar
dan semenjak itu sulit untuk dihubungi. Jadi total keseluruhan Bu Ade ini mencapai 1,8 miliar lebih termasuk sisa pokok, bunga, dan biaya balik nama. Jadi, Oke. Baik, terima kasih Ibu Salma selaku penggugat anak telah menjelaskan apa yang menjadi dasar pokok permasalahan ini. Dan mungkin kepada penggugat kedua, mungkin ada tambahan atau yang bisa disampaikan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Salma, di sini memang benar Pak, Bu Ade ini meminjam uang sebesar 1,2,5 miliar di tahun 2016. Nah, awalnya ini memang hutangnya sudah dilunasi oleh Ibu Ade. Cuma di tahun 2017 Ibu Ade ini kembali meminjam uang sebesar 1,3 miliar lagi Pak. Nah, di sini Bu Ade juga hanya membayar dan melunasi pokok hutangnya saja. Padahal yang sudah ia janjikan, ia akan membayar dengan bunga yang sudah tadi dijelaskan oleh Ibu Salma. Dan Ibu Ade sampai saat ini belum memberikan sertifikat yang ia janjikan. Bahkan kami sudah mengeluarkan uang untuk balik nama rumah Ibu Ade tersebut. Baik, terima kasih kepada Ibu penggugat pertama maupun yang kedua yang telah menambahkan. Saya paham atas apa yang sudah dijelaskan. Mungkin sekarang saya akan mendengarkan dari pihak tergugat ya, kepada Ibu Ade. Silakan. Iya Pak, memang betul saya memiliki hutang kepada Ibu Salma dan juga Ibu Aurel seperti yang tadi dijelaskan. Tapi saya sudah bayar Pak, hutang pokok saya itu sudah saya bayar sebagian. Untuk masalah cek kosong, saya rasa itu hanya masalah keuangan sementara saja. Dan untuk masalah sertifikat rumah, saya hanya perlu waktu untuk menyelesaikan administrasinya. Atau saya juga akan bayar seperti sebelumnya saya sudah melunasi hutang-hutang saya. Ini hanya masalah administrasi sementara aja Pak. apa kata Ibu? Ini hanya masalah sementara. Ini sudah berlangsung 1 tahun lebih loh Ibu. Ibu tidak pernah menepati janji Ibu. Gini Bu, kondisi keuangan saya itu lagi jelek, usaha saya itu lagi jatuh. Saya mohon pengertiannya lah Bu. Toh waktu usaha saya lagi bagus juga saya bayar kan hutang-hutang saya. Ini cuma masalah waktu Bu, saya pasti akan melunasi hutang-hutang saya kok. Kami tidak peduli dengan masalah Ibu. Yang kami mau hanya hak kami kembali Bu. Baik juga ibu-ibu, mohon tenang semua ya. Saya harap kita bisa tetap fokus pada penyelesaian perkara kita ini. Dan apakah kita bisa mendiskusikan cara pembayaran bertahap atau aset jaminan lain? Enggak ada diskusi lagi. Kalau dia tidak bisa memenuhi segera, kita serahkan saja ini ke pengadilan. Dia sudah menipu kami berkali-kali. Kita seperti dimainkan Pak, seperti ini. Kita butuh kejelasan Bu. Kalian ini nggak ngertiin keadaan saya banget sih. Saya ngerasa ini nggak adil Pak. Saya cuma minta waktu sebentar lagi kok. Baiklah. Saya kira kita perlu menghentikan sejenak diskusi pada pertemuan pertama kali ini. Saya akan mengadakan pertemuan terpisah atau kaukus dengan masing-masing pihak untuk mendengarkan penjelasan yang lebih jelas dan bisa mencarikan solusi yang lebih konstruktif. Mungkin untuk itu ibu-ibu ada yang mengusulkan siapa yang terlebih dahulu untuk mengadakan pertemuan kaukus bersama saya? Kami dulu Pak. Bagaimana Ibu Ade? Apakah bersedia untuk mengadakan kaukus setelah Ibu Salma dan Bu Aurel? Silakan. Baik. Untuk itu kita akan jadwalkan pertemuan kaukus kita di pertemuan kedua kita pada tanggal 25 Oktober 2024 di jam 9. Apakah Ibu Salma dan Bu Aurel bisa? Bisa Pak. Baik. Tetap. Dan untuk pertemuan keduanya kita jadwalkan di tanggal yang sama, namun pada jam 2 siang atau jam 14. Oke, Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau gitu kita sudah sepakati bahwa pertemuan pertama kita diselesaikan sampai di sini, dan esok hari pada jam 9 Ibu Salma dan Ibu Aurel dimohon untuk hadir kembali dikarenakan kita akan melaksanakan pertemuan kaukus kita. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada pertemuan pertama ini. Untuk pertemuan pertama ini saya nyatakan sampai di sini. Ya, mungkin sekarang ibu-ibu bisa kembali menyelesaikan aktivitasnya seperti biasa. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi ibu. Silakan duduk. Baik, terima kasih kepada Ibu Salma
pertemuan kaukus kita. Dan seperti yang telah kita sepakati bersama pada pertemuan pertama di tata tertib kita, yaitu setiap pertemuan kita mengisi presensi. Oleh karena itu, mungkin ibu-ibu bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih ibu-ibu yang telah mengisi presensi pada pertemuan kaukus kita hari ini. Hari ini dalam keadaan sehat. Setelah kita menyelesaikan mediasi pada pertemuan pertama, saya sangat tahu situasinya kemarin sangat panas ya ibu-ibu. Tapi pada pertemuan kaukus kita hari ini, mari kita bicarakan ini dengan lebih tenang ya. Jadi apa sih yang menjadi prioritas utama ibu-ibu ini dalam penyelesaian ini? Kami hanya ingin uang kami kembali, Pak. Kami sudah terlalu banyak memberi Ibu Adel ini kelonggaran. Jika Ibu Adel terus menunda, kami tidak punya pilihan lain selain membawa ini ke pengadilan. Benar Pak, kami merasa ini sudah tidak serius. Kami ingin kepastian dan kami ingin mengambil jalur hukum jika ini tidak serius juga Pak. Oh, baik-baik. Saya mengerti apa yang telah ibu-ibu sampaikan kepada saya. Mungkin saya melihat ibu-ibu ini sangat fokus ya pada jaminan berupa sertifikat rumah dari saudari Adel itu. Apakah kalian bersedia jikalau mempertimbangkan pembayaran bertahap asalkan ada jaminan sertifikat tersebut? Jika sertifikat itu benar-benar diserahkan, mungkin kami bisa bernegosiasi, Pak. Tapi harus ada perjanjian dalam bentuk tertulis ya. Setuju, sertifikat itu memang harus segera kami pegang dan pembayaran juga sudah harus dijadwalkan dengan jelas Pak. Oke, baik. Oke, mungkin sudah sangat jelas ya mungkin apa yang telah sampaikan ibu-ibu sekalian pada proses kaukus kita hari ini. Mungkin dicukupkan sekian proses kaukus kita pada hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan silahkan mungkin untuk menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Siang, Pak. Selamat siang. Baik, silakan duduk. Baik, terima kasih Bu Adel telah hadir pada pertemuan kaukus kita. Bagaimana Bu Adel? Apakah dalam keadaan baik? Alhamdulillah baik, Pak. Untuk karena kita telah sepakat pada pertemuan kemarin tentang tata tertib yang dimana setiap pertemuan kita akan mengisi presensi. Oleh karena itu, mungkin Ibu Adel bisa mengisi presensi terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Baik. Jadi kemarin kan kita sudah melaksanakan proses mediasi pada pertemuan pertama dan saya rasa kemarin itu merupakan situasi yang sulit ya bagi Ibu Adel. Namun apakah Anda juga bisa memahami posisi pihak penggugat yang merasa dirugikan karena keterlambatan dari pembayaran Anda? Iya, Pak, saya sangat mengerti keadaan dari pihak penggugat. Tapi di sini saya hanya minta keringanan untuk kelonggaran waktu sedikit lagi, Pak. Oke, baik kalau gitu, apakah Anda bersedia jikalau menyerahkan sertifikat rumah Anda sebagai jaminan untuk menunjukkan itikat baik kepada Ibu Salma dan Ibu Aurel sambil membayar hutang secara bertahap? Iya, saya bersedia, Pak, asal dengan syarat saya mau ada jaminan untuk agar rumah itu tetap menjadi milik saya dengan pembayaran yang saya lakukan, Pak. Oke, baik. Baik kalau gitu, berarti saya tinggal menyusun perjanjian yang jelas tentang jadwal pembayaran ya Ibu Adel. Iya, Pak. Selama Anda memenuhi kewajiban pembayaran sesuai kesepakatan, sertifikat rumah Ibu Adel akan tetap aman. Oke, baik kalau begitu, mungkin sudah cukup untuk pertemuan kaukus kita pada hari ini. Terima kasih Ibu Adel yang telah menyempatkan hadir pada pertemuan ini. Untuk itu saya persilakan Bu Adel untuk keluar dan bisa melaksanakan aktivitas kembali.
Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Selamat siang Pak. Siang, Bu. Silakan dulu. Selamat siang Pak. Siang, Bu. Silakan dulu. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah kembali hadir pada pertemuan gabungan kita yang sebelumnya kita telah melaksanakan pertemuan fokus baik dari penggugat maupun dari tergugat, dan semoga pada pertemuan ini kita dapat menemukan titik temu dan hasil yang baik ibu-ibu sekalian. Baik, bagaimana kabarnya ibu hari ini? Apakah dalam keadaan sehat? Alhamdulillah, masih dalam keadaan sehat. Sebelum kita melanjutkan proses mediasi pada pertemuan ketiga kita hari ini, sebelumnya saya mengingatkan kembali seperti yang telah kita sepakati pada pertemuan pertama mengenai tata tertib mediasi ini, yang dimana kita setiap pertemuan harus mengisi presensi kehadiran. Untuk itu, saya silakan kepada penggugat terlebih dahulu mungkin untuk mengisi presensi hari ini. Baik, terima kasih kepada ibu penggugat. Kedua yang telah mengisi presensi ini, kemudian kepada ibu penggugat silakan. Terima kasih kepada ibu yang telah mengikuti tata tertib dan mengisi presensi pada hari ini. Oke, setelah kita menyelesaikan pertemuan fokus kita pada kemarin, kita telah saling berdiskusi dan menemukan kesepakatan-kesepakatan yang bagus, dan saya merasa kita ini bisa mencapai sebuah kesepakatan dikarenakan saudara Adel sudah mengatakan bahwa saudari Adel ini sudah bersedia menyerahkan sertifikat rumahnya sebagai jaminan dalam waktu 1 minggu. Sertifikat tersebut akan disahkan kepada Ibu Salma, dan pembayaran utang akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Apakah ini bisa diterima oleh kedua belah pihak? Jika sertifikat itu diserahkan dan ada perjanjian tulis, maka kami setuju. Tapi jika koalisi ini tidak serius dan tidak sesuai dengan perjanjian, maka kami akan tetap melangsungkan ke pengadilan, Pak. Baik, kalau daripada itu, Saya setuju menghilangkan sertifikat bersama dan akan membayar sesuai dengan baik, dikarenakan ibu-ibu sudah mencapai kesepakatan bersama dan saya juga telah membuat perjanjian tertulis ini, oleh karena itu saya meminta ibu-ibu untuk menandatangani perjanjian tertulis ini secara seksama. Mungkin kepada ibu penggugat terlebih dahulu. Silakan kepada ibu penggugat untuk menandatangani perjanjian tertulis ini. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah menandatangani perjanjian tertulis ini. Dengan telah ditandatanganinya perjanjian tertulis ini, saya nyatakan bahwa mediasi kita ini berhasil. Baik, terima kasih kepada ibu-ibu yang telah hadir dalam mediasi ini, baik dari pertemuan pertama, terus dan sampai akhirnya menandatangani perjanjian tertulis ini. Dan saya cukupkan pertemuan mediasi ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kepada ibu-ibu bisa berjabat tangan kembali dan bisa kembali berhubungan